Salam teman-teman pendengar bersua dalam suara via saluran media. Mari kembali mengulas perjalanan hidup yang mana topik pada kesempatan ini adalah sembuhkan diri dari standarisasi orang lain yang melabeli. Sadarkah teman-teman bahwa manusia seringkali menjalani hidup hingga memutuskan sesuatu berdasarkan referensi pendiktaian orang lain. Misalnya nih, passion atau keahlian kita ada pada bidang engineering atau teknologi atau mungkin hal yang berbau dengan mesin. Namun banyak teman-teman yang menyarankan bahwa posisi tersebut mungkin tidak menjamin di masa depan. Nah, adapun pilihan terbaiknya adalah mereka menawarkan dengan menjadi pegawai pemerintah. Mungkin bisa jadi memang hal tersebut benar, namun akan lebih maksimal bila memang bisa mengikuti passionnya. Nah, dari banyaknya pelabelan, mari kita mengerucut pada part labeling tentang standar kecantikan. Kalau menurut teman-teman nih, cantik itu standar atau indikatornya apa sih? Sebab saya sering membaca dan mendengar perihal standar cantik yang ternyata berbeda-beda di setiap negara, atau bahkan mungkin daerah. Negara A punya standar cantik yang berbeda dengan negara B. Begitu pula dengan C, D, dan negara lainnya. Kemudian tanpa disadari, standar atau indikator tersebut kemudian disiar dan dilanggengkan oleh media sebagai pemeran vital dalam distribusi hiburan juga informasi. Perkembangan di beberapa media, cantik distandarkan pada simbol kepemilikan badan yang langsing, kulit yang putih, komponen wajah yang memiliki bentuk yang sedemikian rupa selayaknya ikon wajah yang dikomersialisasi. Intinya berfokus pada lokus fisik, teman-teman. Saat cantik telah berhasil dilabeli oleh masyarakat, utamanya netizen, bahwa standarnya ini dan itu, maka sebagian dari penduduk yang tidak sesuai kriteria standar tersebut akan ada potensi untuk merasa tidak cantik dan akan rendah diri. Dampaknya lebih besar adalah pada penerimaan diri dan orang sekitar. Misalnya, pembaca acara TV haruslah yang sesuai standar kecantikan, padahal bisa jadi intelijensi yang mungkin sesuai dengan standar tidak sesuai requirement dibanding dengan yang katanya tidak sesuai dengan standar. Perihal fisik ini teman-teman, mari bersama belajar dari kisahnya sahabat Rasulullah SAW yang menginspirasi. Yang pertama adalah, teman-teman tahu kisahnya Julaibib? Tahu nggak? Nah, Julaibib ini merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dikabarkan bahwasanya beliau ini bernasabkan tidak diketahui, kemudian memiliki fisik yang katanya pendek, kemudian intinya orang-orang tuh bilang pada saat zaman itu tidak sesuai dengan kriteria ganteng atau cantik pada masanya, bahkan disebut dengan buruk rupa. Meskipun demikian, kalau kata orang-orang demikian, Rasulullah tetap menyayanginya gitu. Bahkan Rasulullah SAW pun menjodohkan Julaibib dengan anak petinggi Ansor yang sangat cantik gitu. Qadarullah nih, pada saat perang, Julaibib kan ikut perang teman-teman. Kemudian beliau itu tertebas beberapa kali oleh pedang, kemudian syahid di medan perang itu. Di lokus yang berbeda, di tempat yang berbeda, Rasulullah itu merasa bahwasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat, adakah kalian merasa sesuatu yang hilang? Kemudian sahabat menimpali, hilang bagaimana ya Rasulullah? Kemudian akhirnya Rasulullah pada saat itu bertemu dengan jenazahnya Julaibib gitu ya. Kemudian Rasulullah itu menangis saat melihat jenazahnya Julaibib. Kemudian sahabat bertanya, dikisahkan kenapa Rasulullah kemudian menangis gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya beliau itu sedih melihat Julaibib meninggal, dan kemudian beliau itu tersenyum. Kenapa? Karena beliau melihat bahwasanya jenazahnya Julaibib ini diperebutkan oleh bidadari surga gitu. Karena saking takwanya beliau, karena saking halusnya hati Julaibib, saking takwanya Julaibib kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian teman-teman, ada juga sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini adalah orang yang timpang jalannya atau timpang kakinya. Jalannya itu kurang bisa tegak gitu ya teman-teman. Namanya Amr bin Al-Jamuh gitu. Beliau itu memiliki putra, dan putra beliau itu melarang Amr bin Al-Jamuh ini untuk mengikuti perang.
Kemudian Amr bin Al-Jamuh ini tidak menyerah, beliau langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang tapi anak saya anak saya ini menghalangi saya buat perang gitu. Kemudian Rasulullah pun menjawab, sebenarnya engkau itu diberikan rukhsah atau keringanan, nggak perang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang engkau mau perang boleh. Rasulullah pun bilang kepada anaknya Amr bin Al-Jamuh untuk tidak melarang ayahnya untuk ikut perang gitu. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian kecantikan hati, standarisasi cantik hati yang kemudian membuat orang itu sangat mulia gitu ya teman-teman. Julaibib mungkin dari aspek pandang kasat mata manusia, beliau itu tidak sesuai dengan requirement seseorang yang beauty, seseorang yang gagah, tapi ketika beliau itu menjalankan taat dan takwa serta amal baik kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjarannya pun sangat super gitu. Kemudian Amr bin Al-Jamuh gitu, mungkin dari aspek fisik kita bisa melihat beliau itu timpang kaki, yang kemudian ketika perang larinya tidak akan secepat orang-orang normal pada umumnya. Tapi kecantikan hati beliau mendorong beliau, memotivasi beliau untuk terus membela Allah dan Rasulnya, berada dalam jalan kebaikan. Supaya apa? Supaya kebaikan itu tersebar secara meluas dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi beliau itu merelakan dirinya berlelah-lelah untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat secara luas. Kita bisa ambil dari sebuah hadis, dari hadis riwayat Muslim teman-teman, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Allah cipta dan takdirkan beragam warna kulit, beragam tinggi badan, morfologi wajah, dan hal fisik lain itu bukan untuk manusia kotak-kotakan sehingga berkesimpulan mana yang lebih cantik dan mana juga yang tidak. Sebab menurut saya pribadi teman-teman, variasi itu yang menjadikan cantik. Bayangkan kalau semua warna adalah putih, maka ya sudah akan putih saja gitu, tidak akan bervariasi. Kemudian mengamini standar kecantikan manusia hanya akan melelahkan hati. Mengamini standar cantik manusia hanya akan melelahkan hati, sebab kebanyakan referensi dan rujukan penulisan dan penyiaran cantik ada pada pandang manusia yang relativitasnya tinggi. Coba saja teman-teman, tanya peer groupnya masing-masing. Sandingkan dua wajah dan tanyakan cantik mana nih? Kemungkinan per persona akan memiliki argumen sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan A yang lebih cantik daripada B, sebaliknya dan lain sebagainya. Segeralah resign teman-teman dari kegelisahan bila cantik yang dimiliki tidak sesuai dengan standar cantik yang digemborkan oleh media. Mari sama-sama belajar untuk fokus pada menjaga dan mendevelop diri untuk kecantikan hati. Karena kecantikan hati akan berusaha untuk bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk orang lain secara lebih luas lagi, insya Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga bisa sama-sama belajar ya teman-teman.